12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Enggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini, kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus. Karena transisi kepemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya, untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi. Tapi meskipun sekarang ini kalau cerita mengenai optimisme itu nggak ada yang tepuk tangan. Tapi kalau yang disampaikan itu mengenai pesimisme, tepuk tangannya banyak banget. Panggung kita memang masih seperti itu. Begitu kita berbicara optimisme, nggak ada yang tepuk tangan. Tetapi kalau kita menyampaikan pesimisme, negativisme, tepuk tangannya kencang banget. Dan baru laku sekarang ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden, Duta Besar Negara Rusia,
para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, beserta Bapak dan Ibu sekalian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi dan lembaga negara sudah hadir di sini. Damai. Pak Sultan, terima kasih. Yang kami hormati membangun. Dalam 10 tahun terakhir, fondasi kuat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju berhasil dibangun dengan berbagai program dan terobosan. Pembangunan infrastruktur masif untuk memperbaiki konektivitas, membangun Indonesia melalui penguatan ekonomi daerah dan desa, penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi senjata memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Di tengah berbagai guncangan dan tantangan ekonomi, mulai dari dampak pandemi, ketidakpastian global, hingga eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tetap stabil dengan PDB tumbuh positif di kisaran rata-rata 5%. Iklim usaha terjaga, termasuk kepercayaan investor yang tercermin dari terus tumbuhnya realisasi investasi ke dalam negeri. Biaya logistik berhasil diturunkan dari 24% menjadi 14% pada tahun 2023. Peringkat daya saing pun naik dari ranking 34 ke ranking 27. Tahun ini menjadi titik penting seiring dengan transisi menuju pemerintahan baru. Meski sejumlah tantangan masih mengadang, dengan semangat keberlanjutan, kita optimis Indonesia maju akan terwujud. Dua tahun lalu dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan konsistensi di tengah perubahan fundamental